bersikap saat teduh sejenak. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita agar roh Tuhan leluasa menguasai diri kita selama kita mengikuti ibadah. Amin. Selamat datang di ibadah IKPL Sabtu 27 Agustus 2020 dengan tema Apa Peranku? Dan kita akan dilayani oleh hambanya, abang kita, Bang Iwan Toham. Indonesia adalah negara kepulauan besar di dunia, dengan 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dan juga memiliki panjang pantai terbesar di dunia atau terpanjang di dunia, kedua setelah Kanada, yang artinya Indonesia itu memiliki yang sangat luas. Bahkan luasnya itu lebih luas dari daratannya. Selain itu, Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa yang membuat Indonesia menjadi negara yang sangat subur dan bisa menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah. Betapa kita tidak bersyukur atas semua yang sudah Tuhan limpahkan untuk Indonesia. Untuk saat ini, kita akan mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat lagu Betapa Tidak Kita Bersyukur. Bertanah air, kaya dan subur.
indah pujian kita yang baru saja kita nyanyikan. Saat ini mari kita mengambil sikap berdoa. Kita akan memulai ibadah kita. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, terutama hingga detik ini Bapa, kami masih boleh menikmati napas kehidupan yang daripada. Kami juga bersyukur Tuhan atas ibadah kami pada malam hari ini yang boleh terselenggara, dan kiranya Allah yang boleh menyertai ibadah ini dari awal tengah hingga akhir. Kami juga berbentuk berbicara kami ya Bapa, Bapak, dan kiranya Engkau Allah yang boleh menyertai itu, agar boleh berbagi firman dan kami. Pujilah Engkau, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meskipun Indonesia itu adalah negara yang sangat indah, kaya akan sumber daya alam, tetapi Indonesia juga penuh dengan problematika. Banyak masalah-masalah yang tidak kita inginkan, mulai dari mungkin kita bisa hitung dari 2 tahun terakhir ya, mulai dari terjadinya COVID, banyak sekali yang berubah. Tatanan kehidupan itu banyak berubah, mulai dari sektor-sektor pekerjaan sampai ke rumah, semuanya berubah. Mungkin ada kalanya kita berhenti sejenak, kita berpikir sejenak, apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari itu semua? Apakah memang itu kehendak Tuhan? Apakah itu akibat dari ulah kita? Nah, mungkin lewat lagu ini kita bisa sama-sama merenungkan melalui lagu kita yang kedua. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari merenungkan lagu ini, saya mengajak teman-teman kakak abang semua sambil merenung, sambil mengambil sikap berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah
sebagai umat ciptaan Tuhan, kita sadar betul bahwa kita diciptakan untuk kemuliaannya, khusus untuk negeri kita sendiri. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Iwan Tohab. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Mendengar Suaramu Tuhanku. Di akhir pujian, saya serahkan langsung kepada Abang Iwan Tohab. Baik, kita berdoa. Lagu kami ya Tuhan, kami rindu terus untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu. Dan itulah menjadi kerinduan hati kami, supaya kami boleh makin mengerti dan mengenal siapa Engkau di dalam hidup kami. Dan kami boleh berperan dan berkontribusi nyata di dalam kehidupan kami untuk boleh menyenangkan Tuhan. Tentu pada saat ini kami rindu untuk boleh belajar sekali lagi kepada firman-Mu, kepada teladan para tokoh-tokoh yang Kau panggil di zamannya, dan kami boleh menerapkannya di zaman kami sekarang ini, hal-hal yang tepat sesuai dengan keadaan bangsa kami, dan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk boleh kami kerjakan, kami alami, dan terus konsisten sampai akhir hidup kami boleh berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Berkati pemberitaan firman-Mu,
supaya itu bukan hanya kami sebagai pendengar yang baik, tapi juga bisa sebagai pelaku-pelaku yang baik di dalam setiap peran yang akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami nyanyikan kepada Tuhan, akan terus menolong kami makin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, cukup dengar, cukup jelas suaraku, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, ya. Kita tadi ada ditanya ya, MC, ya, apa peran yang bisa, apa keadaan Indonesia ya, pertama tadi ya, yang kita lihat gitu ya. Saat ini setelah 77 tahun Indonesia merdeka, ya, kita di generasi kemerdekaan sudah menikmati 77 tahun. Dan tentu ada banyak pasti yang mungkin teman-teman pikirkan keadaan di Indonesia ya. Baik keadaan di kampung halaman masing-masing, ya kan? Keadaan di keluarga masing-masing juga iya, ya kan? Keadaan di pekerjaan masing-masing pasti iya, ya kan? Keadaan perekonomian masing-masing, gitu ya. Bukan hanya keadaan yang apa ya, yang dekat dengan kita, tapi mungkin juga yang jauh dari kita ya. Belum lagi kita lihat keadaan di pinggiran kota-kota terpencil, gitu ya, kota-kota terluar, terdepan, gitu. Tentu ada banyak pasti ya yang kita lihat ya. Tapi kalau ditanya satu hal, ya, bolehkah kita membuka nanti chat kita ya? Apa yang paling dibutuhkan untuk Indonesia saat ini? Ya, boleh kita buat di chat ya. Sebelum saya dan kita sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Apa yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini? Dan ke depan. Oh, langsung berat ya pertanyaannya ya. Bisa di chat, teman-teman. Sudah nampak ya. The power of leadership. Oke, role model, figur ya. Integritas gitu ya. Oh, bagus. Kejujuran ya. Kejujuran Bang, kualitas berarti karakter ya. Ada lagi skill ya, keterampilan. Ya. Apa lagi? Masa cuma 4 yang mewakili kita banyak, ini ada 100-an orang kita ini. Iya kan? Apa yang ini menarik ini, the power of leadership. Oke. Leadership yang gimana sih? Gitu ya. Tapi ada kekuatan seorang kepemimpinan ya, kekuatan kepemimpinan atau pengaruh ya gitu. Ketegasan yang kuat. Wah, itu penguasaan iptek yang bersaing. Ya, ini termasuk skill ya. Pemahaman, keterampilan ya. Penguasaan, wawasan gitu ya. Oke, ya, itu mewakili beberapa tadi ya. SDM yang berkualitas ya. SDM ya, sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, menarik ya. Oke. Ya, saya rindu kita sama-sama melihat peran apa yang bisa kita lihat buat Indonesia ya. Kalau kita lihat kadang melihat seperti raksasa, masalah-masalah yang ada di Indonesia. Seperti gorila ya gitu ya. Di dunia juga begitu. Ada satu momok yang dihadapi oleh setiap Indonesia. Tapi kalau saya ditanya, saya akan paparkan satu hal nanti yang sangat penting buat kita, baik dari setiap pribadi, setiap keluarga yang sudah berkeluarga, setiap level kepemimpinan gitu ya, dari desa, dari kecamatan, dari sampai kabupaten gitu ya, sampai kota, provinsi sampai negara. Ya, itu apa yang kita lihat, apa yang kita butuhkan ya. Semua orang merindukan perubahan, transformasi di setiap kota, di setiap desa, di setiap kampung gitu ya, setiap negaranya, setiap pekerjaannya, setiap bidang
di mana kita ada. Merindukan sebuah transformasi, sebuah perubahan. Tidak stuck gitu ya. Kita semua merindukan makin baik gitu ya. Tentu apa yang paling penting, apa yang paling dibutuhkan. Saya merenungkan dari sejak tanggal 17 itu, sejak ada juga sebelum itu ya, camp regional kita baru adakan di Sumatera bagian utara. Saya makin meyakini yang paling dibutuhkan untuk sebuah bangsa adalah kepemimpinan. Pemimpin, ya, pemimpin yang seperti apa? Ya. Baik di rumah tangga juga pemimpin dibutuhkan. Baik di setiap pekerjaan kita pemimpin dibutuhkan, pemimpin, leadership, leader, gitu ya. Baik setiap kota, kecamatan, desa dibutuhkan pemimpin. Pemimpin sangat efektif bisa mempengaruhi influence ya, dari rumah juga demikian. Kalau nggak ada pemimpin di sebuah rumah, dan bahkan kualitas pemimpin itu diharapkan seperti apa, gitu ya. Pemimpin keluarga ya terserah mau siapa yang berperan, gitu ya. Mau ayahnya gitu, tapi ada kualitas yang kita harapkan semuanya. Itu sampai kepada level pekerjaan, kepala sekolah, ya, kepala dinas, gitu ya, kepala departemen, gitu. Di mana dibutuhkan pemimpin. Dan pemimpin nggak mudah dihasilkan. Bahkan bukan hanya pemimpin yang struktural jabatan ya, tapi pemimpin yang menginfluasi apa ya, mempengaruhi, memberikan nilai-nilai, memberikan apa ya, karakter, pengaruh, teladan gitu ya, menolong orang lain gitu ya, kepemimpinan rohani yang servanthood gitu ya, yang melayani dibutuhkan. Di sebuah negara juga dibutuhkan. Tanpa pemimpin yang baik, sebuah negara itu bisa akan kolaps, bisa akan makin hancur, gitu ya. Keluarga juga demikian, sebuah kota, kabupaten juga demikian, desa juga demikian ya. Satu desa kalau ada pemimpin yang bagus, kemungkinan desa itu bisa bagus berkembang, ya, gitu ya, dengan efektif. Jadi sangat dibutuhkan pemimpin. Kita krisis. Krisis apa Indonesia saat ini? Walaupun mungkin ada perubahan-perubahan yang makin meningkat. Krisis kepemimpinan. Kalau kita mau memimpin, memilih 2024, siapa yang akan kita pilih? Kita kadang bingung ya kan? Gak mudah. Gak mudah mencari pemimpin, gak mudah mencari rektor yang baik, gitu ya. Gak mudah mencari dekan yang baik, gitu kan. Gak mudah. Dan itu dibutuhkan perjuangan yang lama, ya. Gitu. Terkadang kita hanya melihat raksasa besar, tapi baik dari sisi karakter, sisi skill, menolong orang supaya punya sumber daya yang bagus, itu adalah ada kepemimpinan yang prioritas. Ada manajerial yang baik dari seorang pemimpin. Teman-teman, itu yang kita kerjakan dalam pelayanan mahasiswa dari mana kita semua berasal. Ya. Supaya lahir pemimpin-pemimpin yang baik, yang dalam, yang punya karakter, yang punya kepribadian, yang punya keterampilan, yang punya kemauan belajar yang tinggi, yang nggak berhenti gitu ya, yang bisa menciptakan kreativitas, nggak terbatas kepada kemampuan doang, out of apa ya, standar gitu ya. Ya, kita akan belajar satu bagian penting ya dari Firman Tuhan, ya, dari Nehemia ya, Nehemia 1 ya. Ayat 1 sampai 11 kalau bisa kita baca ya. Ya, sudah ada ayat 1 sampai 4 di sini, nanti dilanjutkan sama MC ya. Ayat 5 sampai 11 ya. Saya akan baca riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan, datanglah Hanani, seorang dari saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari.
aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku, dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Oke, demikian firman Tuhan ya. Menarik sekali ya. Kita baca ini, teman-teman, ya. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan, ya. Jadi, teman-teman, ini menarik. Yang paling menarik adalah ketika ditutup ayat 11, ya. Bisa kita lihat ayat 11 itu ditutup dengan ketika itu aku juru minum raja ya, gitu. Kenapa harus ditutup ayat itu? Tentu pasti penulisnya adalah yang menuliskannya. Tapi ada menarik, dia kasih tahu jabatannya kan. Aku juru minum raja di Puri Susan. Nah, kan nggak harus dituliskan. Misalnya Juli lah menulis. Ketika itu aku jadi dosen di sini. Kan nggak harus ditulis begitu. Atau aku jadi pengurus IKAPEL di sini. Kan nggak harus pala ditulis itu. Aku ketua IKAPEL saat itu, kata Sikson misalnya. Kan nggak harus pala ditulis. Tapi di sini menarik. Ya, ya. Dia jelas apa pekerjaannya. Dia jelas apa jabatannya. Ya. Dia sangat jelas, clear. Ya. Tidak ada tedeng-tedeng aling-aling. Gitu. Ya. Tapi menarik sekali teman-teman ketika kita baca ini. Sebenarnya mungkin ada juga sudah banyak orang yang dengar cerita ini. Iya kan? Bukan hanya Nehemia yang dengar cerita ini. Ada banyak orang yang menyampaikan kepada orang-orang tertentu. Ya. Tapi tidak semua punya struggle gitu ya, punya pergumulan yang sama ketika merespon sesuatu. Ya. Ya, kita ingin sama-sama menuliskan ya. Jadi tidak hanya mendengar apa yang kita pelajari dari sini. Apa yang tidak boleh kita lupakan. Ya. Dari pelajaran hari ini supaya kita bisa berperan dengan efektif ya. Kita berperan, kita tahu gitu ya. Kita mau apa gitu ya. Bukan hanya tindakan-tindakan, tapi mau seperti apa. Mau pribadi yang seperti apa yang kita ingin bangun ya di dalam kepribadian kita gitu ya. Ya. Di awal disebutkan di situ kita gali sedikit ya. Ketika itu aku di Puri Susan ya. Ketika itu aku di Puri Susan. Puri Susan itu sangat jauh teman-teman. Ya dari Yerusalem, sangat hampir 1000 mil ya. Dan dikatakan di 11 tadi ketika itu aku juru minuman raja. Ini sebuah jabatan yang penting, sangat influence, sangat berpengaruh. Pasti kita semua sudah sering baca ini. Pasti mungkin sudah semua kita gali ini. Tapi ada yang diingatkan Tuhan peran apa dan prinsip apa ya. Yang mau kita milikin, kita alami secara masing-masing gitu ya.
Tadi saya sebutkan di awal, dia adalah bukan bukan nabi. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama biasanya banyak nabi yang menyuarakan supaya bertobat, supaya berubah, supaya melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Tapi dia bilang ini adalah juru minum, ya, abdi raja, abdi negara, gitu ya. Posisi yang sebenarnya luar biasa dan dapat dicapai orang asing di negeri orang lain, ya kan? Sebuah prestise jabatan yang bisa dimiliki orang di negeri perantauan, kira-kira gitu ya. Kalau bisa punya jabatan ini sangat prestisius, ya. Di negeri adidaya di zaman itu, ya. Kalau kita di Indonesia punya jabatan ini, mungkin udah tenang-tenang ya kan, tinggal baca koran ya kan, baca ini gitu ya. Orang enak posisinya. Dia adalah orang yang percaya oleh dia pada waktu itu. Harus berempati kepada keadaan yang datang menjumpainya atau siapapun, gitu ya. Hanani dikatakan di sini adalah saudara-saudaraku. Belum tentu dia saudara kandung ya kan, tapi dia punya passion yang sama, ya, dengan orang buangan. Yang mungkin juga Nehemia bukan lahir dari Yerusalem di sana kan, karena udah 4 raja sebelumnya waktu Daniel ada di sana di pembuangan itu. Jadi udah mungkin lahir di situ juga dia, tapi dia punya empati yang sama ya, yang kita lihat. Dan ini posisi yang aku bilang tadi di awal luar biasa, posisi yang sangat tinggi ya di negeri asing, dan posisi yang diidam-idamkan juga ya oleh perantau gitu ya. Gitu. Teman-teman mungkin ada banyak posisi yang diimpikan ya. Tapi apakah punya empati dan punya karakter dan peran yang sama dengan apa yang dimiliki, kita bisa belajar ya. Gitu. Di negeri adidaya itu. Ya. Kalau kita lihat dari sisi peta ya, Yerusalem sampai ke Puri Susa itu jauh. Jauh, negeri Babilonia, negeri Babel gitu ya. Dan ini ada Yerusalem di sini, mereka di jauh perjalanannya gitu ya. Jadi ya itu adalah Hanani berperan dengan luar biasa ya, mencari pribadi yang diinginkan Tuhan. Tapi semua pemimpin yang berhasil, pemimpin yang ditunjukkan Tuhan adalah itu berasal dari Tuhan. Ya. Pemimpin yang bisa mengubahkan satu negara, satu kota, satu desa, itu adalah pemimpin yang dari Tuhan. Ya. Itu yang saya yakini sampai sekarang. Gitu ya. Oke. Kita lihat peran dan prinsip apa peranku, gitu ya. Kalau kita lihat ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ya. Ada berita yang didengar, ada mungkin dari yang tadi Hanani ya, itu menyampaikan berita yang sangat penting, ya, bahwa dikatakan di situ, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Yang pertama dia tanya tentang keadaan orang-orang yang masih ada di sana, sumber daya manusia yang ada di sana. Tadi teman-teman ada yang menjawab sumber daya manusia paling penting, ya iya. Gitu. Dan dia tanya itu, gitu ya. Nehemia tanya itu, dan tentang keadaan kotanya, gitu ya. Dikatakan orang-orang yang masih tinggal di sana terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Kita nggak tahu secara persis apa yang dialami kesukaran besar, ya. Apakah mereka secara ekonomi berat, secara keuangan berat, gitu ya, apa yang lain? Tapi ada dikatakan di situ tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Yang pertama adalah prinsip yang bisa kita tarik dari sini adalah dia adalah pribadi yang mau bergumul, ya, melibatkan diri dengan pergumulan dengan bangsanya, man of struggle, ya. Peran yang pertama yang harusnya bisa kita miliki adalah bergumul tentang keadaan bangsa kita. Bahkan dia bilang di situ, berhari-hari aku menangis. Dan di awal disebutkan di situ pada bulan Kislu, itu sekitar November sampai Desember, ya.
keadaan itu. Dan sampai di ayat 2, di pasal 2 dikatakan pada bulan Nisan, antara Maret ke April, hampir 4 bulan dia tidak berhenti bergumul. Ya. Dan nggak bisa ya, ketika dia masuk ke ruang raja itu, di pasal 2 itu dikatakan, dia nggak bisa pura-pura tentang keadaan itu. Kan bisa saja sebenarnya ya, kita kalau menghadap orang lain walaupun agak menangis di awal atau apa, kita kadang bisa menampilkan muka yang berbeda. Gak mungkin teman-teman bergumul dari rumah terus sampai kantor bergumul. Bisa ditampilkan. Tapi Nehemia nggak bisa lagi di sini. 4 bulan dia terus bergumul. Peran yang ini menurut saya penting. Kenapa dia sampai begitu? Tentu sangat dalam apa yang di hatinya tentang keadaan bangsa itu. Keadaan orang-orang di sana terus terngiang di dalam hatinya, di dalam doanya, ya gitu ya. Di dalam pikirannya. Dia pribadi yang mau melibatkan diri dengan pergumulan Hanani dan saudara-saudaranya itu. Itu yang pertama ya teman-teman. Peran ini apakah ada kita ya yang bergumul tentang bangsa itu ya. Yang kedua adalah kita lihat ya. Sebelum ya menyerahkan bangsa ya kepada pemimpin-pemimpin yang akan dihadirkan Tuhan, kepada kaki yang kokoh. Dia kita lihat adalah ayat 4 itu, ketika aku dengar duduk berdoa dan berpuasa dan berdoa. Ya. Pribadi yang berdoa buat bangsanya. Ya. Pribadi yang lututnya dipakai bertelut kepada Tuhan. Berpuasa. Ya. Bahkan berhari-hari. Kadang kita mikir, apa ya peranku saat ini? Langsung kita mikir action. Ya. Tindakan apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana aku membawa keluarga aku untuk mengerjakan sesuatu. Tapi kita lihat prinsip yang kedua ini ya, dia berdoa bahkan menyerahkan lututnya untuk dipakai Tuhan. Berdoa bagi bangsanya, ya. Dan kita lihat isi doanya adalah isi doa yang sangat dalam ya, teman-teman. Kataku kepada Tuhan, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar ya. Artinya di awal ayat 5 ini sampai ayat 6, dia pribadi yang betul-betul man of knowing God gitu ya, kenal kepada Tuhannya. Dari mana dia kenal kepada Tuhannya di negeri Babel? Saya kadang bertanya begitu. Nehemia kenal sama Tuhannya dari mana ya? Pasti dia orang yang baca. Pasti dia orang yang memiliki relationship dengan Tuhan walaupun di posisi jabatan yang penting. Teman-teman, dia bukan jabatan seorang full time atau nabi di sana ya. Dia PNB ya, pegawai negeri Babel gitu ya. Kalau kita di sini PNS gitu ya. Dia PNS di sana ya. Dia bukan bukan seperti yang menggumuli bidang kerohanian yang bisa memiliki demikian. Enggak. Kalau di kita bukan staf perkantas dia di sana ya kan. Bukan. Ya mungkin kita kadang melihat ini kan pergumulan staf ya kan. Kadang kalau PNS ini nggak harus berdoa gitu ya. Nggak harus bertelut kepada Tuhan. Atau pegawai swasta enggak. Itu kerjanya. Kadang kita mikir kadang begitu kan. Ini kerjaan pendeta. Karena mereka sudah satu tahap udah lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Enggak. Dia adalah pribadi yang memang abdi negara. Tapi punya leadership, kepekaan hatinya seorang pemimpin itu dia punya betul-betul ya. Bahkan teladannya lututnya dipakai bertelut kepada Tuhan. Dia kenal Tuhan, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Dia tahu janji setia Tuhan kepada bangsa itu. Artinya dia yang punya iman seperti mungkin orang tuanya juga punya iman. Tapi ada menarik juga, berilah telingamu, ya gitu ya. Sebelum itu dia bilang, yang tetap mengikuti perintahnya, berilah telingamu dan matamu, dengarkanlah doa hambamu ini, yang sekarang kupanjatkan kepadamu. Gitu ya. Bahkan dia kenal dengan Tuhan, dari mana kita tahu? Dia kenal dirinya. Ya. Dengan mengaku segala dosa kami orang Israel. Ya.
dosa keluargaku, dosa pribadiku, dosa bangsaku gitu ya. Bukan dia mengaku. Artinya dia kenal sama Tuhan. Bahkan dikatakan di ayat 7, kami telah sangat bersalah kepadamu dan kami tidak mengikuti perintah-perintahmu. Dia tahu kenapa mereka dibuang. Ya. Ini saya bilang adalah man of word, bukan hanya man of prayer, tapi pribadi yang relate dengan firman dan membaca gitu ya. Karena ayat 8 dikatakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa. Artinya dari mana dia tahu? Dia baca firman Tuhan. Dia baca kitab walaupun sebagai petinggi dia di sana. Ya. Jadi peran apa ya? Kita sebagai pribadi ini perlu kita bangun ya di dalam setiap diri kita. Mau jadi guru, mau jadi pelatih, mau jadi kepala dinas, mau jadi pekerja full time. Ini adalah orang yang berdoa kepada Tuhan. Dan ini juga dibangun ya dari pelayanan kita. Kegerakan doa yang harus penting terutama dan firman. Itu ya. Itu yang dimiliki oleh Nehemia. Dia melekat dengan firman Tuhan sehingga tahu dia janjinya Tuhan. Tahu dia janjinya Tuhan kepada Musa. Ya. Bahkan janjinya kepada Musa tahu dia dari firman. Bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tak mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun ya dia tahu janji Tuhan. Orang buanganmu ada di ujung langit akan kau kumpulkan kembali, ya, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih dan kubuat namaku diam di sana. Apakah kita punya peran yang bergumul dan terlibat? Yang kedua adalah yang berdoa. Ada doa kita, apakah sekali 3 bulan, sekali 6 bulan bagi bangsa kita? Apakah pelayanan kita karena 17-an baru berdoa bagi bangsa? Baru terlibat menyediakan lutut kita bagi bangsa? Nah, itu menjadi pertanyaan penting. Terkadang kita langsung mikir action, ya. Dan kita lihat selanjutnya ya. Nehemia mengenal siapa Allahnya, dosa-dosanya, dosa keluarganya, dosa bangsanya, ya. Terkadang kita sulit ya untuk melihat dosa kita dan kadang mohon ampun di hadapan Tuhan. Dosa para pekerja di tempat kita, dosa para satu tim kita gitu ya. Dosa para pemimpin kita. Jadi kita lihat di sini adalah melalui doa dia bersedia diproses oleh Tuhan ya, dan diproses sampai walaupun dia posisinya sangat tinggi. Ketika itu aku juru minum raja, dia dipakai Tuhan, diproses ya. Teman-teman, Nehemia memiliki spiritualitas yang baik ya. Dari 2 hal tadi dia punya struggle gitu ya buat bangsanya, peduli, dia punya relasi dengan Tuhan ya. Dia berdoa, dia tahu firman Tuhan, janji-janji Tuhan kepada bangsanya. Dia punya spiritualitas yang baik. Ya. Punya HPDT yang kontinu, bukan hanya HPDS yang baik ya. Karena pasti kalau HPDT-nya nggak baik, HPDS-nya sama rajanya nggak baik. Kita lihat sampai ayat 2 begitu ya. HPDS-nya kepada raja itu baik sekali. Ya. Dia punya cara komunikasi yang sangat smooth, sangat lembut ya. Ketika ditanya raja itu, "Kenapa mukamu kelihatan sedih?" Padahal belum pernah kamu demikian, kata raja itu. Ya. Kenapa mukamu muram walau engkau tidak sakit? Engkau tentu sangat sedih hati. Ya. Dia punya relasi. Ya. Jadi relasi dengan Tuhan, spiritualitas yang baik, peran yang dimilikinya itu menginfluence raja itu. Bisa menularkan ketidakpura-puraan itu kepada raja itu. Ya. Genuinitasnya dia ditularkan kepada raja itu. Setiap pribadi yang punya spiritualitas yang baik, kita bisa menularkan empati kita kepada orang lain tentang apa yang kita doakan. Ya. Itu peran. Ya, terkadang kita hanya punya spiritualitas yang baik, tapi terkadang menurut kita tuh kita sehat, tapi nggak bisa kita tularkan apa yang kita gumuli. Ya. Kita lihat ya berikutnya ya.
di ayat 10 ya. Dia berani ya. Dia pribadi yang punya visi. Dia berani karena dia kenal Tuhan. Dia ingat janji Tuhan. Kamu akan kupilih supaya membuat namaku diam di sana, gitu ya. Dia punya hati supaya Tuhan dikenal lagi di tengah-tengah bangsanya. Dia berani meminta kepada Tuhan, berilah telingamu kepada hambamu ini dan kepada doa hamba-hamba yang takut akan namamu. Bukan hanya kepada dia, tapi dia tahu ada hamba-hamba yang lain yang kenal dengan Tuhan. Dia minta dijawab juga doanya, gitu ya. Jadi man of vision, pribadi yang betul-betul dan Tuhan mengeliminasikan visinya, visi Allah melalui dia. Ya. Bahkan dikatakannya di situ, biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ya, itu di pasal 2 ya. Nanti kita bisa lihat kelanjutannya ya. Sebenarnya ayat 11 tadi adalah ada diulang lagi di pasal 2. Dan dia kelihatan adalah orang yang punya visi dan nangkap apa yang diberitakan oleh Hanani. Ya. Dan dia melakukannya ya. Melakukannya. Ketika itu aku juru minum raja. Dia berani meninggalkan ya. Meninggalkan posisi yang strategis. Posisi yang sebenarnya tinggal duduk-duduk enak. Gitu ya. Dan peran itu menurut saya adalah tidak mudah bagi setiap kita. Sedangkan keluarga kita aja udah lebih enak posisinya, kadang nggak mudah menyediakan waktu datang kepada adik-adik kita di kampus. Ya, nggak mudah memimpin kelompok mereka menjadi pemimpin, melahirkan mereka setia jadi pemimpin. Nggak mudah itu. Ya, jadi dia bukan hanya yang bergumul, yang berdoa, bukan hanya omong doang gitu ya. Sebenarnya dia bisa aja kan bilang sama Hanani, udahlah kalian kerjakanlah di situ. Aku di sini ada bagianku. Bisa saja dia ngomong begitu. Tapi dia bukan hanya omong doang ya. Dia punya hati seperti hatinya Tuhan. Ya. Dia bukan seperti alumni yang tidak hanya mencari sesuatu dan bekerja di tempat itu, tapi dia mau balik dari mana dia berasal. Gitu ya. Ketika itu aku juru minum raja. Oke? Ya. Ini kita lihat ya. Peran dan prinsip. Kita lihat di pasal 2 ayat 8 ya. Menarik di situ dikatakan ya. Karena tangan Allahku yang murah ya melindungi aku. Selalu dia ada kelihatan dia punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Ketika semua itu di akhir ayat 8 disebutkan di situ, dan raja mengabulkan permintaanku karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi fondasi dan peran yang penting adalah dia lakukan ya. Perannya apa? Menjadi bagian yang apa ya? Pemimpin rohani, tapi bukan nabi gitu ya. Tapi dia bisa dekat dengan Tuhan. Menjadi penghubung antara bangsa itu dengan Tuhan. Dan dia di pasal 12 dikatakan ya, bertindak dia berani ya. Bangunlah aku gitu ya. Ayat 12. Dikatakan bangunlah aku pada malam hari bersama-sama dengan beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Dia masih strategi memastikan keadaan kondisi bangsa itu, gitu ya. Memastikan keadaannya benar, di cross check betul, detail gitu ya. Smart, spesifik dia ya sebagai seorang leader. Bukan hanya leader pemimpin rohani, tapi dia punya tindakan yang konkret, jelas, terukur ya. Detail memastikan keadaannya gitu ya. Dan hanya bersama beberapa orang saja dia pergi gitu ya. Dan tidak ada yang lain selain daripada kemungkinan besar dia kuda yang ditungganginya ya. Man of courage, berani turun tahta gitu ya. Berani menjadi sama dengan Hanani, berani menjadi sama dengan orang-orang kecil gitu ya, untuk bisa
mengerjakan visi itu. Teman-teman sekalian, ada banyak keadaan bangsa kita yang mungkin kita harus berani keluar ya dari rutinitas yang mungkin sudah mengikat kita. Selain daripada bergumul, menyediakan lutut kita berdoa bagi Tuhan, tapi juga mungkin sampai action, berani memastikan keadaannya turun ke bawah. Ya, gimana keadaan, ya dari mana kami berasal gitu ya. Memastikan bagaimana keadaan desaku, bagaimana keadaan teman-temanku. Bisa ya, ada banyak. Minimal kita berdoa buat mereka. Jadi hal ini menurut aku adalah sebuah tindakan ya, bukan hanya tentang omong doang. Dan dia membagikan ya, membagikan visi itu kepada orang lain ya. Ini adalah orang yang komplit ya, kepemimpinan yang sangat komplit. Di pasal 2:20 dikatakan demikian. Aku menjawab mereka kataku ya, Allah semesta langit. Ya. Dia selalu punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Dialah yang membuat kami berhasil. Ya, ketika semua pekerjaannya ngomong sama raja, disiapkan peralatannya, perlengkapan semua, dia cek kondisinya, berjalan, dia balik lagi, ya gitu ya, ke kerajaan itu gitu ya. Kemudian dia ajak lagi, bagikan kepada para pemimpin-pemimpin, kepada para tua-tua di Yerusalem. Dia sharing visi itu. Itulah kepemimpinan yang saya sebutkan tadi. Dia bukan single fighter, bukan pejuang sendiri dia. Kepemimpinan yang demikian dibutuhkan di tengah-tengah bangsa kita. Peran yang demikian keluar dari, bukan hanya harus dia yang dikenal, tapi dia berbagi kepada pemimpin-pemimpin itu. Dan dibilangnya ya, kesaksiannya, umat itu mengatakan kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Ya, jadi enggak one man show kepemimpinan yang dia milikin. Walaupun dia punya kapasitas, punya pembelajaran yang banyak, punya skill, punya keterampilan. Ya, teman-teman sekalian, kita pasti mungkin langsung mikir apa action yang kita akan kerjakan ya. Pribadi yang punya visi ya, yang berperan, apa peranku, yang memiliki kepemimpinan, yang memiliki visi adalah bukan hanya mengenai melakukan sesuatu aksi, tetapi dipanggil untuk menjadi seseorang, somebody, menjadi sesuatu, something, gitu ya. Itulah peran yang kita ingin kerjakan. Bukan hanya bukan hanya, tapi walaupun itu penting, apa aksi yang bisa kuberikan, apa tindakan yang bisa kulakukan, tapi dipanggil untuk menjadi seseorang yang dicintai Tuhan, yang diseringkan Tuhan visinya kepada kita. Itu yang kita pelajarin dari Nehemia ini. Dan kita lihat karakternya sampai memperhatikan keluhan-keluhan pasal 5 ya. Orang Yahudi ya. Dan di situ dikatakan nanti di pasal 5:11, pribadi yang punya visi tidak mencari keuntungan. Bahkan sebagai bupati pun dia gajinya tidak dimintanya. Ya. Pasal 5 ini ayat 14 sampai ayat 19 dikatakan ya. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini, ya. Selama 52 hari dia bisa membangun tembok yang sangat besar. Itu sangat luas. Sebagai sebuah fondasi, pilar yang akan menolong bangsa itu terlindung. Menolong bangsa itu bisa beribadah, berelasi kembali dengan Tuhan. Ya, bisa meninggikan nama Tuhan di bangsa itu kembali. Gitu. Dan dia tidak meminta sedikit pun imbalan. Ya. Padahal bupati-bupati sebelumnya yang mendahului dia, ya, pasal 5:15. Sangat membebani beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak. Ya. Tapi dia tidak mengambil hal itu yang menjadi bagiannya. Teman-teman, kita melihat karakter yang demikian. Dia bukan berorientasi kepada pribadinya. Ya, tapi Tuhan memenuhi semua kewajibannya.
Tuhan memenuhi, dikatakan ayat 19. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala sesuatu yang kubuat untuk bangsa ini. Tuhan menyediakan kesejahteraannya ketika dia mengerjakan visi itu. Bisakah di unmute gitu ya? Oke. Ya. Seseorang yang punya visi, ya, keluarga yang punya visi, pribadi yang punya visi, sesuai dengan Matius 6 ayat 33 dikatakan, kalau mengerjakan pekerjaanku, kerajaan Tuhan, aku akan menambahkan yang lain. Tuhan menyediakan kesejahteraan dia. Ya. Jangan pernah berorientasi kepada kekhawatiran akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Ya. Kita melihat seorang pribadi yang berjuang bagi bangsanya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Jangan hanya menunggu kesempatan. Ya. Seorang pribadi mengatakan, ciptakanlah kesempatan yang bisa kita perbuat sekecil apapun bagi bangsamu. Dari hasil doamu, dari hasil pergumulanmu, dari hasil apa yang kau lihat untuk diperbaiki. Ya. Jangan menunggu-tunggu ada kesempatan. Ya. Mungkin kita bisa berperan sebagai Hanani. Mungkin kita juga berperan sebagai Nehemia di satu saat. Tapi janganlah berperan sebagai Sanbalat yang dikatakan di sini. Karena Sanbalat yang menghambat pekerjaan-pekerjaan pembangunan itu. Tobia, orang Arab, itu dicatat di situ ya. Di dalam ada tantangan yang dihadapi, nggak mulus juga. Ya. Terkadang orang Kristen bisa jadi penghambat dalam sebuah pembangunan. Kita maunya jangan demikian. Ya. Kita harus menjadi seorang leader yang struggle, yang berjuang, yang berdoa, prayer, yang dekat dengan firman Tuhan, yang word of God gitu ya. Selalu merenungkan firman itu dan kita melihat cara-cara Tuhan, kita diproses dan Tuhan memberikan keberhasilan. Kita meninggalkan zona nyaman kita untuk bisa bertumbuhan orang lain, untuk bisa kegerakan orang lain gitu ya. Satu kata saya kan tutup ya. Firman ini dikatakan oleh Martin Luther King ya. Jika kamu tidak bisa terbang ya, kemudian kamu bisa berlari, kamu akan bisa berlari. Kamu pasti bisa berlari. Ya, jika kamu tidak bisa berlari juga, kamu bisa berjalan. Kalau kamu juga nggak bisa berjalan, kamu bisa merangkak, ya, merangkak. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus moving, ya, bergerak, move on, gitu ya, keluar dari zona nyamanmu, ya gitu ya, sampai mungkin merangkak. Kalau kamu juga sudah kesulitan di dalam pekerjaanmu, di kantormu, di perusahaan di mana kamu ada, gitu ya, di pekerjaan, di keluarga, gitu ya. Kalau nggak bisa juga membawa keluarga berlari, ya nggak apa-apa merangkak. Tapi ada move, gitu ya, yang kita lihat. Nehemia menjadi pribadi yang bergumul, menjadi pribadi yang berdoa, menjadi pribadi yang relate dengan Tuhan, ya, punya peran yang mengorganize, bisa mengorganize tentu karena Tuhan mengajari dia, mengorganize bangsa itu, mengorganize para pemimpin, ngobrol, berkomunikasi dengan orang lain, ya. Dan kita lihat visi dia bukan untuk hanya bisa melakukan sesuatu, tapi dipanggil Tuhan untuk menjadi pribadi yang bisa memimpin dari pekerjaan yang sangat tinggi dan bisa untuk membagikan visi itu kepada orang lain sehingga bisa terbangun sebuah kegerakan yang dirindukan Tuhan. Tuhan dikenal kembali padahal sudah sempat dihentikan itu pada zaman Esra. Tuhan memakai Nehemia dan rekan-rekannya untuk dipakai Tuhan. Tentu teman-teman sekalian, apa yang bisa peran kita ambil saat ini buat bangsa? Ya. Kalau kita juga nggak bisa mungkin menjadi leader di tempat kita, mungkin kita bisa menjadi pendoa yang setia, yang menyediakan lutut kita bagi kantor kita,
bagi murid-murid kita? Apakah ada kita berdoa bagi satu dua orang murid kita setiap hari untuk mereka bisa bertumbuh, kenal Tuhan? Berdoa untuk karakter murid-murid kita yang mungkin jauh dari karakter yang diharapkan para remaja, para anak-anak. Ya, itu adalah hal kecil. Apakah kita juga berdoa bagi kampung kita, anak-anak generasi muda di kampung kita? Itu hal kecil, gitu ya. Dan Tuhan butuh konsistensi. Ya. Saya akan tutup dengan salah satu tokoh yang saya kagumin tapi sudah meninggal. Namanya Ibu Dorothy Irene Eimax. Dia lahir di Jerman. Dia mempunyai ayah seorang filsuf dan pengusaha bernama Fritz Marx. Ibu ini, dia punya Ibu Dorothy ini punya ibu pecinta lukisan dan punya seorang abang yang menjadi profesor ekonomi di Amerika Serikat bernama Walter. Dorothy harus mengungsi ke Inggris saat masih berusia 14 tahun. Saat Perang Dunia Kedua. Di Inggris dia masuk asrama dan masuk sekolah ya. Di Storrington School ya. Selanjutnya dia mengambil jurusan bahasa kuno di Oxford. Tapi dia menangkap panggilan Tuhan tentang Indonesia. Ya. Pada Januari 41 dia mengalami kunjungan Tuhan lewat mimpi. Ya. Dan dia menghubungi lembaga misi pada tahun 1947 untuk bergumul tentang keadaan negara lain. Dan dia memilih Indonesia. Lembaga OMF atau Overseas Missionary Fellowship menjadi tempat dia berdoa bagi Indonesia. Ketika pertama kali mendengar Indonesia, dia sangat takut. Ya. Tapi ia ditempatkan pertama di Singapura, tahun 57. 10 tahun kemudian, tahun 66, dia bersekolah kembali teologi. Dan tahun 83, ya, dia sudah usia 60 tahun, dia mengambil sekolah doktor. Ya, kembali tahun umur 60 tahun. Dia kembali datang ke Bandung untuk memimpin para pemimpin berasal dari mahasiswa yang dilayani di ITB dan juga dilayani di UI. Ada beberapa orang menjadi adik kelompoknya. Melahirkan pemimpin dari mahasiswa. Itu menjadi doanya. Dan melalui pemimpin-pemimpin yang pernah dibina di pelayanan mahasiswa. Ada yang direktur PLN yang adik kelompoknya, ada yang full time, ada yang juga sebagai pengajar di teologi, gitu ya. Dia melahirkan para pemimpin. Ya, dia punya satu moto yang sangat menarik adalah konsisten sejak awal, berkomitmen hingga akhir. Itu yang dia miliki buat Indonesia. Dan adik-adik kelompok yang dipimpinnya sekarang sudah pensiun, bahkan menyelesaikan perjuangan mereka. Ibu ini meninggal pada beberapa tahun yang lalu ya. Dan dia bilang kepada Tuhan, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Dan dia persembahkan adik-adik kelompoknya yang sudah belalang buana di Indonesia, bahkan mengerjakan beberapa hal buat Indonesia. Dia bilang kepada Tuhan, aku tetap mengerjakan ini karena Tuhan menginginkan aku untuk datang ke Indonesia. Apakah tunggu ada orang dari luar untuk membangun Indonesia? Kitalah yang melahirkan para pemimpin, baik dari keluarga kita, anak-anak kita bagi yang sudah punya anak, dari sekolah kita, dari kampus kita, ya. Dan tentu Tuhan merindukan kita kalau kita juga dipercayakan menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang punya struggle buat pekerjaanmu, buat kotamu, buat Indonesia. Itu yang bisa saya bagikan, ya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga peran yang bisa kita kerjakan, ya, makin jelas, makin clear apa yang terukur bisa kita kerjakan buat bangsa dan negara kita. Jadilah pribadi yang menjadi pemimpin rohani, bukan karena kalian nabi, bukan karena kalian pemimpin kerohanian, tapi dari pekerjaan-pekerjaan kita, dari pelayanan kita,
dari kepengurusan kita, lahirkanlah pemimpin yang mencintai Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat teladan hamba-Mu Nehemia yang begitu peka akan kondisi bangsanya dan mau terlibat dipakai Tuhan untuk ambil bagian dalam mengkonsolidasikan supaya pembangunan di tengah-tengah bangsanya bisa dikerjakan. Dia berani meninggalkan posisi yang strategis untuk bisa dipakai Tuhan dalam kebangunan rohani bangsanya. Kebangunan semangat, kebangunan generasi muda di tengah-tengah bangsanya. Akhirnya Tuhan dikenal. Tuhan menjadi tempat perlindungan mereka. Karena mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Kami belajar dari teladan ini. Buat kami di generasi kami saat ini. Tentu ada banyak peran yang kau kerjakan dalam setiap pribadi kami masing-masing. Melalui peran sebagai pendidik, melalui peran sebagai pekerja, pengajar, melalui peran sebagai mungkin pelatih, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, Tuhan menyediakan banyak hal untuk boleh kami kerjakan. Tapi ajari kami terlebih dahulu untuk menjadi pribadi yang mau berdoa, berlutut kepada Tuhan. Karena bangsa kami akan maju jika banyak pemimpin-pemimpin yang punya kualitas seperti yang Tuhan inginkan akan maju ketika dilahirkan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya tolong kami bisa menerapkannya dan bisa menuliskan hal-hal konkret yang bisa kami kerjakan hingga akhir hayat hidup kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kami dalam sesi selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bang Wahab atas firman-Nya. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki peran, yaitu dengan cara bergumul, berdoa, memiliki spiritualitas yang baik dengan HPDT yang kontinu, bertindak, berani keluar dari zona yang nyaman, dan juga jangan lupa berbagi. Berbagi dalam artian melipat gandakan diri ya, apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita miliki, ada baiknya kita bagikan supaya pemimpin-pemimpin itu terus lahir dari kita. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan warta dari IKAPEL, diserahkan kepada pengurus. Ya, shalom bagi kita semua, kakak abang dan teman-teman sekalian. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Kak. Oke. Saat ini kita akan mendengarkan warta IKAPEL. Warta yang pertama, IKAPEL bidang pendidikan akan mengadakan diskusi Merdeka Belajar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 19.00 WIB. Yang kedua, akan diadakan ibadah IKAPEL yang kedua dengan tema Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah pada hari Minggu 25 September 2022 pada pukul 19.00 WIB. Diadakan secara offline di rumah salah satu alumni. Nanti akan diupdate tempat khususnya lokasinya. Nah, yang ketiga, bagi kakak abang dan teman-teman yang rindu memberikan perpuluhan ataupun ucapan syukur, boleh mengirimkan lewat nomor rekening yang tertera di layar yang ada ya. Dan warta yang keempat, bagi kakak abang dan teman-teman yang belum terdaftar di IKAPEL Unimed dapat mendaftar melalui link yang tertera di layar. Nanti akan dibagikan juga oleh pengurus link pendaftarannya. Jadi kami mengharapkan bagi teman-teman kakak abang yang belum terdaftar di
menjadi anggota IKAPEL boleh mendaftarkan diri lewat link yang tertera. Dan yang kelima, bagi kakak abang, teman-teman, adik, alumni baru yang rindu untuk ber-KTB atau kelompok, boleh menghubungi pengurus IKAPEL di nomor yang tertera di layar kita masing-masing. Ada nomor pengurus IKAPEL, Rita dan Maria Betty, khususnya bidang kerohanian kita. Ya, itu saja bagian warta IKAPEL untuk hari ini. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang mari Silakan Kak. ya, langsung aja ya Jen ya. Oke, saat ini kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, Bapa yang baik. Kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat malam hari ini. Kami boleh mengadakan kebaktian IKAPEL Unimed yang pertama Tuhan dalam semester ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap hari-hari kami Tuhan boleh jaga dan lindungi kami. Pada saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa syafaat untuk segala penyerahan dan kondisi kami. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni kami dalam setiap pikiran, perbuatan, dan tingkah laku kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati negara kami Indonesia, Engkau berkati presiden kami, wakil presiden, serta jajarannya, menteri, seluruh pemimpin negara kami Tuhan. Engkau berkati Bapa. Biarlah kami melihat pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang boleh memberikan contoh baik bagi masyarakat Indonesia. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami. Kalau di saat di tengah-tengah bangsa dan kondisi negara kami saat ini, kami sedang mengalami krisis penurunan kepercayaan, khususnya kepada TNI Polri. Mari Tuhan untuk ke depannya, Tuhan berkati segala aktivitas TNI Polri, agar tetap boleh mencerminkan integritas yang baik dari TNI Polri Tuhan, biar kami pun tetap aman, nyaman, untuk boleh bersama-sama menjaga kesatuan NKRI ya Tuhan, di bawah kepemimpinan TNI dan Polri yang ada. Dan pada saat malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh alumni IKAPEL Unimed dimanapun berada, baik di Medan maupun di luar dari kota Medan. Engkau berkati Tuhan seluruh alumni yang ada, baik yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, Tuhan berkati. Kiranya Bapak berkati keluarga kecil mereka, pekerjaan alumni, dan Engkau memberkati seluruh pekerjaan mereka, Tuhan, apapun yang mereka kerjakan saat ini, Bapak kiranya turut campur tangan di dalamnya. Pada saat malam hari ini juga, Tuhan, Engkau memberkati seluruh program IKAPEL yang ada, Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tetap campur tangan di dalamnya, mengerjakan pelayanan ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Bapak, Engkau memberkati juga setiap program yang akan kami laksanakan. Diskusi Merdeka Belajar, bahkan kebaktian 2 IKAPEL, juga Tuhan kiranya yang turut campur tangan di dalamnya memberkati setiap program kami, Bapak. Bapak yang baik, pada saat malam hari ini juga kami berdoa buat seluruh alumni, baik alumni baru, alumni yang telah lama, yang khususnya Tuhan boleh sedang mencari pekerjaan, teman hidup. Kiranya Tuhan memberkati semua alumni-alumni yang ada Tuhan. Kiranya Bapak boleh berjalan dalam kehidupan kami bersama-sama dan tetap diam dan tinggal di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, ampuni kami Tuhan dalam setiap dosa perbuatan kami. Kiranya Tuhan tetap campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Bapa, Tuhan yang selalu ada di hati dan pikiran kami. Kebaktian kami juga malam hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan kerinduan kami. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Baik, sesaat lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, ada banyak hal yang kita dapatkan hari ini, banyak hal yang bisa kita renungkan hari ini. Kalau dari saya pribadi, sekalipun negara kita ini adalah negara yang besar, memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, tetapi tanpa adanya pemimpin, tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, itu semua tidak ada artinya. Dan sekalipun kita memiliki manusia-manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi kita tidak bisa berjalan beriringan, itu juga sama saja. Jadi, mari kita nyatakan komitmen kita, agar kita bisa bersama-sama bergandeng tangan untuk berperan bagi negara kita lewat doa kami. Dan di akhir pujian kami menyerahkan kepada Bang Tohab untuk menutup seluruh rangkaian ibadah hari ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berdoa. Ketika ada lutut yang berdoa dan hati yang mau bergumul terlibat dalam pergumulan bangsa kami ya Tuhan. Itu menjadi cara Tuhan mengiluminasikan visi dan keteguhan, keberanian, dan tindakan-tindakan nyata untuk boleh Tuhan pakai dengan tulus, dengan motivasi yang murni, mengubah keadaan bangsa kami. Kami semua orang-orang yang sudah Tuhan panggil dari hidup kami yang compang-camping untuk dimurnikan Tuhan, bisa berelasi dengan Tuhan dan belajar tentang kehendak Tuhan melalui firman. Kami mau dipakai oleh Tuhan, berperan nyata, melakukan tindakan-tindakan konkret yang hasilnya Tuhan yang menentukannya. Kami mau dipakai sebagai pemimpin rohani yang setia, bukan hanya pemimpin jabatan di tempat-tempat kami masing-masing. Pemimpin karena kami sebagai laki-laki di tengah-tengah keluarga, bukan hanya kami karena sebagai pengurus, tapi betul-betul yang bisa mempengaruhi, yang bisa memberikan teladan, yang menjadi role model, figur yang akan bisa menginfluence, menolong orang lain, bisa makin mengenal Tuhan, makin menggali karunia potensi yang kami punya untuk dipakai Tuhan, tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih untuk ibadah kami yang mengingatkan kami akan peran penting seorang anak Tuhan, seorang hamba-hambamu yang sudah Tuhan jadikan rekan sekerjamu. Kiranya Tuhan terus perlengkapi kami, dan Tuhan terus jagai kami, Tuhan terus pelihara komitmen kami, hingga bisa menyelesaikannya sampai setia ketika Tuhan memanggil kami kembali kepada-Mu. Kiranya Engkau boleh terus memelihara semangat itu, spirit itu, kesatuan itu di dalam setiap komunitas-komunitas di mana kami bisa bertumbuh. Supaya kami melahirkan pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan untuk boleh melayani bangsa kami. Baik pemimpin di tengah-tengah keluarga, pemimpin di tengah pekerjaan, pemimpin di tengah-tengah desa kami, pemimpin di tengah-tengah kota kami, dan juga di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya persembahan kami melalui hidup kami yang berdoa, bukan hanya berdoa, tapi menyerahkan diri kami, bukan menunjuk orang lain untuk berbuat, tapi itu dari diri kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kiranya tolong kami juga menjadi pribadi yang bisa membagikan beban ini, menarik orang lain untuk masih terhisap ke dalam panggilan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan seperti lagu kami di tengah-tengah bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Dari kami memulainya tadi hingga kami boleh mengakhirinya saat ini ya Tuhan. Segala kekurangan-kekurangan kami, kiranya Tuhan boleh mengampuni kami. Terima kasih, berkati seluruh alumni yang ada di tempat kami dan juga di kota-kota lain yang masih terus berjuang untuk kondisi bangsa kami, kondisi kota mereka, kondisi masyarakat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dari semua alumni yang sudah ambil bagian dalam setiap hal-hal kecil yang bisa mereka lakukan. Nama Yesuslah yang dipermuliakan di tengah-tengah komunitas iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengakhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya.
Ya, terima kasih kepada Bang Tohab Iwan dan terima kasih juga kepada abang kakak dan teman-teman yang sudah hadir pada ibadah IKAPEL pada malam hari ini. Mungkin masih ada sesi berikutnya, saya kembalikan kepada pengurus. Ya, kakak abang teman-teman, ada dari kerohanian, Bang Inti, untuk Maria Betty. Ya, untuk dari kerohanian, terima kasih untuk teman-teman semuanya, kakak abang dan juga untuk pembicara kita pada malam hari ini. Dan MC juga, terima kasih untuk pelayanannya semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Kembalikan kepada BPH, kalau ada dokumentasi itu, silakan. Oke, baik, sebagai BPH ya. Khusus buat Bang Tohab, mengulangi kembali, terima kasih banyak Bang, sudah bersedia menjadi pembicara di ibadah kita, di ibadah pertama IKAPEL ini. Terima kasih juga buat Kak Jojor yang sudah hadir. Ya, sebelum keluar mungkin kita foto bersama dulu ya kakak bang ya. Foto bersama, dibukalah dulu kameranya. Ya, silakan, Pasti kakak berfoto lah, jangan mungkin berfoto ya kan. Iya, udah pasti berfoto. Siapkan dah. Oke, ya dibuka kameranya ya. Ayo dibuka kameranya. Kasih gaya terbaik. Halo, Kak Ismayana, event apa ya? Ya, yang belum membuka boleh membuka kameranya ya. Siap, kita akan ambil gambar. Satu yang formal, satu yang gaya bebas ya. Oke. MC-nya nggak kelihatan. Oh, MC-nya ini nih di dekat saya juga ini Bang. Iya. Kelihatan rupanya. Oke, kelihatan ya. Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke, kita ambil satu lagi gaya bebas. Ada 3 orang belum buka kamera ini. Oh iya Bang. Halo kakak Bang, teman-teman yang belum buka kamera. Lagi sibuk berarti. Bang Eben Kaiser. Oke, mungkin apa? Ya lanjut kita. Oh iya sudah ya Bang Eben ya. Oke, Kak Ira, tinggal Kak Ira nih. Oke, ya. Oke lah, mungkin mau nampak tulisan namanya aja. Oke, siap. 1, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Makasih. Makasih Bang. Ya. Selamat malam minggu. Terima kasih Kakak Datu. Malam minggu Kak Jul. Gak ada kawanku Bang. Oke. Berhasil proyeknya season berarti. Ada. Halo Naila. Ya, malam minggu ya. Iya Kak, iya Kak Kanda. Siap Kanda. Ya. Anteju. Betty. Selamat malam minggu Bet. Selamat malam Bang. Makasih ya pelayanan. Malam minggu dulu lah Kelena. Gue di bawah. Terima kasih semuanya. Ya, supaya kita Jangan keluar. langsung mempersiapkan bahan untuk hari Senin, masih ada waktu besok. Malam minggu dulu lah. Aduh. Oke ya. Bye semua ya. Oke Bang, thank you Bang. Adik Jen yang sudah melayan sebagai MC. Bye-bye. Thank you. Oke. Betty tadi tunggu, jangan keluar dulu. Itu tadi tercapai nggak? Apanya tercapai? Apa kualitatifnya